Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastiva Ramasiswanti dengan NIM 31300210010. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Layanan TI, yaitu Service Value. Dari segi pelanggan, seorang penyedia layanan harus memiliki atau memahami bahwa nilai atau value sebuah layanan adalah kombinasi antara fungsi layanan dan kualitas layanan. Dengan rumus, value sama dengan utility plus warranty, atau fungsi layanan ditambah dengan kualitas layanan. Tentunya, ketika kita membuat layanan, kita harus mendelivery value kepada pelanggan atau kepada pengguna layanan kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa value itu terbentuk dari dua komponen, yaitu utility dan warranty. Utility sendiri adalah sebuah fungsi layanan yang terbentuk dari dua komponen, yaitu performance support dan constraint remove. Performance support adalah performa yang didukung oleh layanan yang ada, kemudian constraint remove adalah batasan-batasan yang dihilangkan dengan adanya sebuah layanan. Dua komponen ini dihubungkan dengan penghubung OR, yang artinya suatu layanan itu akan dikatakan mempunyai utility jika memenuhi salah satu dari dua komponen tersebut. Tapi jika hanya terdapat satu komponen, maka sistem atau layanan tersebut dapat dikatakan sudah memiliki utility yang baik. Kemudian untuk warranty atau komponen layanan, di sini terdapat 4 komponen, berbeda dengan utility yang hanya memiliki 2 komponen dan dihubungkan dengan OR. Di warranty sendiri mereka dihubungkan dengan kata and, yang berarti suatu layanan dikatakan memiliki warranty yang baik apabila memenuhi 4 komponen ini. Tapi jika hanya terdapat 1 atau 2 atau 3 atau kurang dari 4, maka layanan tersebut belum dapat dikatakan memiliki warranty yang baik. Sebenarnya apa sih utility itu? Utility adalah apa yang pengguna peroleh dari sebuah layanan IT. Utility dapat diukur berdasarkan seberapa banyak manfaat atau benefit yang diperoleh oleh pengguna dan apakah layanan yang telah menyediakan fungsi-fungsi atau manfaat yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa utility terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama performance support, yang kedua adalah constraint remove. Untuk yang pertama, performance support adalah dukungan terhadap pencapaian ujung kerja, kebutuhan atau keinginan pelanggan. Sedangkan untuk constraint remove adalah mengatasi keterbatasan pelanggan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh dari utility itu apa sih? Utility ini dapat dicontohkan dari layanan Gmail. Performance support pada layanan Gmail dapat berupa pesan tersampaikan kepada penerima. Kemudian sebagai pengirim dapat mengirim banyak Gmail, banyak pesan dalam satu waktu ke banyak penerima. Untuk constraint remove, yang pertama, seorang pengirim tidak perlu membayar perangko atau Gmail untuk mengirimkan sebuah pesan. Kemudian tidak memiliki batas waktu dalam menggunakan Gmail dan mengirim pesan. Nah, suatu layanan dikatakan memiliki atau menyediakan utility yang cocok sesuai dengan pengguna kebutuhan, itu disebut sebagai fit for purpose. Jika di utility membahas tentang apa yang diperoleh oleh pengguna, maka pada warranty akan dijelaskan bagaimana layanan itu disediakan, atau bagaimana kualitas layanan, atau bagaimana jaminan sebuah layanan benar-benar memenuhi Service Level Agreement atau SLA. Service Level Agreement adalah perjanjian antara penyedia layanan dengan pengguna layanan. Warranty terkait dengan kenyamanan atau seberapa kecil kemungkinan kehilangan atau kerugian saat menggunakan sebuah layanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa warranty memiliki 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, availability. Availability sendiri terdiri dari apakah layanan selalu ada atau dapat selalu digunakan di waktu dan tempat akses layanan yang telah disepakati. Hari ini seperti sistem layanan banking. Nah,
Apakah m-banking BCA ini dapat digunakan sewaktu-waktu? Apakah dapat digunakan di mana saja seperti yang telah ditentukan? Kemudian yang kedua ada capacity. Apakah kapasitas layanan sistem tersedia cukup untuk semua pengguna? Apakah sistem bekerja cukup cepat? Nah, sama seperti tadi, contohnya dapat berupa m-banking BCA. Jika aplikasi m-banking layanan ini digunakan oleh 2.200 user, akan mengalami bug atau masih dapat digunakan seperti biasanya. Yang ketiga, continuity. Jika sistem rusak, apakah pelanggan dapat memperoleh layanan kembali dengan cepat, ataukah ada alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut? Nah, contohnya jika layanan m-banking terdapat trouble, apakah ada alternatif lain yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan transaksi seperti menuju ke teller atau langsung menuju ke ATM BCA yang terdekat atau ke mitra BCA seperti itu. Yang terakhir adalah security. Apakah sistem layanan aman? Apakah sistem melindungi informasi dan kepentingan pelanggan? Contohnya di dalam layanan m-banking BCA, apakah password dan nomor rekening, kemudian jumlah saldo dari pengguna itu aman, tidak dapat terendus oleh publik. Nah, seperti itu untuk contoh dari waranti sendiri. Sebuah waranti yang baik itu disebut dengan layanan fit for use. Jika sebuah layanan memiliki fit for purpose dan fit for use, maka layanan tersebut memiliki value yang baik untuk pengguna mereka. Sekian pemaparan materi dari Service Value Management Layanan TI. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.